Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam masih merah ya. Nah, pada bingung tuh kan kenapa market masih merah. Trump kemarin sudah tanda tangan executive order untuk kripto ya kan. Nah, market sempat ya naik sebentar terus drop lagi gitu ya kan. Ya, berbagai hal lah kita lihat ya, kita bahas, termasuk semalam dia speak di ini lewat Zoom, pertemuan di Davos itu ya, banyak ini kita lihat. Sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu market ya. Tadi daily-nya nutup di 103,8 something. Tapi dia drop semalam, banyak juga yang serok ya. Volume transaksinya naik ya. Jadi market cap itu naik 0,3,5% lah ya. 0,3 bukan 3,5%, 0,3,5% gitu. Yaitu di 3 triliun, 55 billion. Volume transaksi naik juga, naik 40%, 5 gitu ya, 40,5%, yaitu di 202,8 billion. Nah, dominance juga ikut naik dikit. Kemarin 57,5, ini dia 57,6. Nah, altcoin ya pada lumayan terdiskon. Fear and Greed naik sedikit di grade di 61. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 103.891, ETH di 3.301, SRP baru aja mantul balik tadi di $3.07, ini $3.12. Solana juga barusan agak mantul. Tadi di 240 something, ini sekarang 252. Sedikit hijau ya. Tapi ya overall ya masih melempem. Altcoin ya, altcoin masih rada melempem. Habar yang sedikit ini 31 sen something naik ke 32 sen ya. Ya sedikit inilah. Tapi overall ya altcoin masih melempem sekali. Barusan sebelum saya buat video sekitar setengah jam yang lalu lah ya, setengah jam yang lalu Bank of Japan udah naikkan dia punya interest rate sesuai forecast ya, naik 0,25 basis point, yaitu jadi 0,50 basis point. Tapi yen kok belum menguat, malah mungkin banyak yang nge-trade gitu ya. 156 dia drop ke 155 dikit, terus tadi sempat 156 lagi. Saya rasa karena banyak yang ini, mungkin lihat akan naik, yen akan menguat pada ngelong kan. Jadi belum di ini. Saya rasa ya lihatlah dalam 1-2 hari ke depan. Saya rasa nanti baru ini lebih menguat lagi yen. Yang jelas udah naik lumayan
antara sebelum kenaikan ini seminggu belakangan ini termasuk pro kontra. Ada yang berharap jangan naik dulu karena resiko juga gitu. Jadi berbagai pakar ya pro kontra, tapi anyway akhirnya hari ini naik lagi ya, lumayan 0,25 basis point. Nah, untuk event hari ini saya semalam dapat, untung saya dapat, saya TP semua kan, nggak saya sisain, mantul balik itu dia si Trump ngomong di Davos itu ya, itu mantul balik dia karena Trump ngomong kalau bahwasanya kan waktu dia campaign dia bilang kalau dia balik jadi presiden 1 hari dia bisa stop itu kan, tapi faktanya nggak bisa ya dia. Tapi semalam udah ngomong itu untuk perang Rusia Ukraina belum bisa di stop sebelum harga minyak turun gitu ya. Harga minyak harus ditekan turun dulu katanya, karena dengan minyak naik itu salah satu pemasukan Rusia untuk biayai perangnya gitu. Jadi selama minyak naik dia duitnya banyak gitu, dia terus bisa ini. Tapi kalau minyak kita tekan turun ya, nah itu yang nanti akan bisa nekan perang Rusia gitu, baru bisa Jadi dia ngomong di situ langsung balik nendang ke atas lagi, hijau lagi call gitu ya. Termasuk BTC sempat ke ini apa 105 sampai 106 gitu ya, tapi ya dia drop balik. Jadi kalau dilihat dari pandangan dia semalam speak itu ya, ada beberapa hal lah yang dilihat ini. Sebenarnya apa yang dia sampaikan ya memang nggak mau, yang sebenarnya nggak pengen didengar sama mereka orang-orang World Economic Forum. Cuma kan dia di interview itu satu ini aja lah, tanggapan sebagai presiden Amerika juga, mereka mungkin pengen lebih tahu kebijakannya gimana lagi ya kan, termasuk dia ngomong langsung soal green energy-nya itu kan, buat dia nggak sejalan gitu ya. Jadi sia-sia katanya planning kalian di green energy. Jadi buat dia nggak makan itu ya. Nah berarti ini dia naik jadi presiden, banyak misi-misi dari World Economic Forum ya, yang mereka mau set up new world order ini ketunda ini ya. Mereka akan cari cara lagi ini. Jadi ya kita lihatlah ke depannya kebijakan market ini kemana. Nah kalian lihat kenapa market istilahnya udah ditandatangani ya kan, dia punya executive order untuk kripto. Orang-orang lama yang nyekal kripto, yang musuh kripto udah tersingkir. Market kenapa anjlok? Ya market anjlok semua masih ini. Pertama dia baru naik. Beberapa alasan lah. Kita lihat beberapa alasan ya untuk para pelaku pasar untuk pause itu. Kondisi begini, apalagi Trump ini kan seorang yang krusial. Mereka kadang nggak tahu langkah caturnya gitu kan. Jadi pertama mereka akan lihat juga pertama 100 hari dia. 100 hari dia ini apa saja kebijakannya dan gimana langkah-langkah dia. Itu jadi salah satu yang buat para pelaku pasar belum gimana gegabah masuk market dulu ya. Kalau yang udah di BTC udah safe ya udah biarin dia sambil wait and see mereka gitu. Itu salah satu, makanya market yang ada harap wah market akan terbang akan ini itu ya, buat saya selalu tidak akan temakan dengan isu news begitu dari dulu, karena
buat saya percaya market itu, market apapun ya, itu selalu ada yang akan kontrol harga. Ini udah kira-kira segini, udah segitu, itu harus diturunkan lagi ya. Walaupun isu, ya tetap ada yang akan mainkan, oh ini akan harga sekian, ini akan sekian. Semua itu mau dari saham kayak sahamnya Tesla kayak atau apa, selalu gitu. Pas lagi mereka hype kan ya hype. Tapi walaupun hype dia udah sampai di sini dulu gitu. Nanti baru ke depannya lagi. Termasuk emas, perak ya, palladium yang dulunya ya pas ini dari harga rendah, pas lagi wah market mobil akan ganti dari diganti pakai palladium. Itu saat itu konverternya itu palladium yang dari awalnya 500 sekian per ounce waktu saya kenal itu naik sampai berapa, 2.800. Tapi ya ada sampai limitnya, yaitu nanti di situ diolah. Emas juga begitu. Emas dari zaman apa? Resesi. Oh, pas resesi emas akan segini harganya, emas akan segitu. Tetap nggak akan masuk, nggak akan hit yang mereka teriak. Tapi nanti akan naik setelah beberapa tahun. Semua itu ngikut dengan yang namanya yang saya percaya emas, apalagi BTC juga kan. BTC akan ikut dengan tergerusnya nilai mata uang. Baru nanti mereka naik lagi ke level sekian. Ya, contohnya emas misalnya waktu dulu krisis. Waktu emas masih 800-700 dolar per ounce gitu kan. Nah pas krisis udah yang teriak, emas akan hit ke 2.500, akan hit harga mungkin ke 3.000 katanya. Terjadi? Enggak terjadi. Dia 700 naik sampai 1.400. Udah sampai limit di situ, orang udah drop balik nanti dia ikut, baru tahun depan, setahun 2 tahun, baru dia nanti stabil yang 700, udah di harga 900-an, 1.000. Mainlah dia di situ, ya. Nah, currency udah tergerus. Jadi, semua itu yang nyetel market ini sudah ada. Mereka akan sesuaikan. Rata-rata sesuaikan dengan, ya dulunya mata uang dolar, tetap hitungannya dolar. Dolar semakin melemah ke sekian titik, harga ini harus segini levelnya. Ya, makanya selalu saya lihat kalau udah sampai apanya, ini mungkin udah di situ. Maka sering saya selalu ingatkan, jangan kejar ke atas, karena pelaku market maker ini dia ada limitnya. Cukup naik dulu sampai sekian, udah itu harus diturunin dulu gitu. Enggak terus parabol ini, enggak. Kadang ada 1-2 hal aja pas lagi hype, ya parabolic hype pun mereka akan taruh satu titik topnya gitu. Udah itu harus ini, nggak terus ngejar-ngejar ke atas begitu. Seperti kalau Anda lihat, ya misalnya tahun 2021 kayak BTC juga gitulah ya. Karena ini banyak yang masuk di kripto ini kan 2020, saya ambil di situ. Saya nggak ngambil yang 2017 gitu ya. Karena banyak yang nggak tahu. Lebih banyak masuk dari tahun 2020, 2001 lebih banyak. Saya ngambil example-nya dari situ. Kalian lihat waktu itu BTC udah naik sampai ke 60. Itu kan terus mereka teriak akan ke 80 sekian. Terus nanti plan B lah ya, 120 sekian. Next-nya sampai 200, itu si plan B, ya kan teriakannya kan gitu. Yang lebih gila teriakannya si Cathie Wood, tahun ini akan hit ke 250.000 katanya. Terjadi nggak? Enggak, waktu itu cuma sampai berapa? 69 ya atau berapa. Jadi di situ udah sampai di sini, ya kan, market anjlok dulu, ya dibangun lagi. Nilai mata uang tergerus. Kalian lihat currency tergerus. Nah baru ini BTC
satu gelombang ke atas lagi, satu layer level naik lagi, tembuslah dia ke 100-an, ya kan? Tapi akankah dia ke 200 dulu? Saya nggak ini sih. Saya selalu lihat market, oh kayaknya nih udah cukup di sini gitu. Ya, makanya kalau ada yang tanya, kok ini katanya masih akan ke 150 sampai 200 ribu. Saya newcomer, beginner, boleh saya ambil BTC nggak? Selalu jangan. Saya cuma jawab, Anda cek dulu YouTube di Plan B, apa yang dia bahas, dan apa yang terjadi. Semua market, ada market makernya yang akan atur, cukup dulu naik sampai segini. Ini harus turun. Nah ini, kita lihat pertemuan Davos. Nah pertemuan Davos sering market merah. Ya, nah kalau ada kesepakatan sesuatu hal, mereka mau serok lagi, ada yang belum cukup barang, belum masuk, ya nanti di belakang mereka akan main diturunin dulu, mereka belanja dulu, nanti fase selanjutnya di situ baru mereka sorong lagi, naik mungkin satu layer lagi gitu. Ya, jadi market itu selalu ada limitnya. Emas juga gitu. Nah begitu dia dulu stuck cuma main di situ, nah begitu nilai mata uang semakin tergerus, barulah emasnya baru naik lagi. Ya, nah udah di kisaran sekarang sampai 2.700-an per ounce-nya, ya kan? Nah akankah dia ke 3.000? Ada yang juga emas teriak akan ke 4.000, ya kan? Ada yang teriak ke 5.000. Akankah terjadi? Enggak, untuk saat ini belum. Tapi nanti beberapa tahun ke depan akankah ya bisa dengan tergerusnya mata uang currency. Karena pairingnya kan di situ gitu. Apalagi ya selama ini market, selama ada Wall Street itu kan mau saham kayak mau logam mulia kayak kripto kayak semua pairingnya base ke US dollar. Ya kan? Jadi tetap hitungannya dari nilai currency, terjadi inflasi juga, decrease mata uang, nah baru nanti harga itu ya makin naik gitu. Itu yang kalau Anda tak kenapa nggak, ya banyak alasan. Jadi yang jelas tuh market ada yang tentukan, ya. Segala market itu ada yang main, ada yang tentukan gitu. By the way, hari ini kalau kita lihat di hari Jumat ya, ini eventnya agak ada S&P Global Manufacture, ada kenaikan dikit. Nah, mulai sekarang ini data ke depannya, saya nggak tahu nih Januari, mungkin ke depannya Februari, data-data kayaknya udah nggak akan di make up lagi, di perma. Saya rasa akan keluar data real ya. Nanti ke depannya kita lihat entah itu Februari, Maret atau kuartal 1 nanti. Setelah kuartal 1 ini Trump terus masuk. Ini kan baru dia, belum berapa banyak yang ketahuan yang nggak jelas gitu kan. Dia lagi fokus-fokus hal-hal penting gitu ya. Termasuk ini kemarin di Davos dia ada ngomong juga, dia maunya segera penurunan cut rate gitu kan. Nah di sini Mbak Jerome Powell gimana? Mbak Jerome Powell yang nggak bisa di setel dengan dia, tapi apakah Mbak Jerome Powell bisa nahan akan tekanan dari Trump ke depannya, ya kan? Dia pengennya cut rate, ya. Sedangkan Mbak Jerome, ya kondisi ini dia bilang belum dulu. Nah, ke depan juga masih banyak hal antara dia dengan Fed itu Trump. Memang kelihatan dia nggak. Gua rasa si Trump udah ada planning sesuatu yang belum. Biasanya dia akan langsung straight dulunya waktu term pertama dia ke Fed. Lu kalau nggak gitu gua fire begini-gini. Tapi belakangan lihat dia agak diam-diam ya. Gua cuma pengen kayaknya dia sekarang lebih strategik. Dia mau lakukan sesuatu tuh lebih strategik. Ya, jadi saya rasa kedepannya itu masih ada hal-hal yang sesuatu yang kita nggak tahu, tiba-tiba, oh begini.
oh terjadi begitu. Dan market bisa aja, kita nggak tahu, up down volatile ya. Itu jadi ke depan, makanya saya bilang sementara dia baru naik, jangan harap market seperti akan super cycle begini gitu. Justru para pelaku pasar lihat dulu nih, gua ini apa aja yang akan dia buat, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakannya yang gimana gitu, ya kan, dalam 100 hari ini apa aja. Nah, jadi masih banyak yang akan wait and see. Belum lagi dia nanti gimana dengan Cina, belum lagi dia belum ketemu Putin juga kan. Masih banyak hal, para pelaku pasar nunggu gebrakannya, lihat langkah caturnya, ya, itu baru mereka berani lebih ambil langkah. Kalau sekarang saya rasa para paus, pelaku pasar, pasti akan masih melihat paling tidak 100 hari dulu Trump ini, ya, yang dilakukan, kebijakan yang dibuat. Karena misalnya kita lihat Timur Tengah saja gitu, ya, Timur Tengah saja dengan Hamas itu, saya rasa itu sementara aja, nanti akan memanas lagi gitu, ya. Jadi ya kita lihatlah beberapa hal. Terus besok Sabtu saya baru bahas ini, ada yang tanya, mungkin dia lihat soal bubble. Saya kan udah pernah jelaskan bubble, crypto bubble, tapi besok Sabtu, karena market nggak gimana, baru kita bahas soal crypto bubble nanti, ya, di video Sabtu lah. Kalau hari ini itu aja apa yang saya lihat di apa yang Trump sampaikan, ya dia fokus beberapa poin. Yang penting dia lebih fokus ke negara dalamnya dulu, mau dia perbarui gitu, ya, termasuk dengan Eropa, Euro, dia street banget gitu. Jadi banyak hal, dia orangnya ngomong to the point, nggak ada ini, walaupun yang Europe nih nggak suka dia, ya dia apa adanya gitu. Jadi malam ini kita lihat S&P Global Service ada turun dikit ya, 56,8, ini forecast 56,3. Existing home-nya apakah benar naik? Saya rasa enggak. Kemungkinan terus Michigan one year inflation, inflasinya naik tuh untuk Michigan 2,8, sebelumnya forecastnya 3,3. Ini mungkin ya malam ini dolar mungkin bisa melemah lagi. Semalam saya pikir masih bisa menguat, ternyata dia drop, ya. Justru dolarnya drop. Yang kemarin saya buat video masih 108, ini dia drop 107. Sekarang market Asia agak merah dikit 0,2%. Sekarang dia posisi 107,5 untuk US dollar gitu. Kalau lihat begini, kemungkinan malam ini Sao masih bisa hijau gitu, ya. Sao mungkin masih bisa hijau tipis. Ya, hari ini nggak trade Sao. Semalam saya dapat, udahlah minggu ini ada dapat dikit ya. 2 kali makan, sekali ketendang, oke lah. Untuk Sao. Tapi saya rasa malam ini Sao masih di weekend ini bisa tutup hijau, saya rasa. Untuk Sao ya. Untuk ya kalau dia dolar melemah ya, mungkin BTC juga masih mungkin akan posisi sideways, hijau-hijau tipis gitu, antara di 104 gitu kali, 104.000 ya. Saya rasa posisi begitu sih untuk BTC saat ini. Tadi dia kan nutup di 103,8. Saya rasa BTC ya sideways hijau tipis lah. Mungkin di 104 something gitu. Untuk BTC. Kalau untuk altcoin,
Kalau altcoin sih, kalau mau scalping sebenarnya kalau saya akan cari short sih. Ya, beberapa yang udah naik tinggi kemarin itu bisa di short. Tapi kalau kalian mau ngambil long, boleh pantau. Kayaknya Ethereum ada yang pengen setel naik dikit jalur-jalur Ethereum ya. Ethereum mungkin kemarin bisa naik dikit ya, termasuk ETC, Ethereum Classic ya. Jalur Ethereum mungkin kalau yang pengen long, kalian boleh bidik-bidik di situ, cek dia punya chart ya, time frame kecil. Kalau yang pengen scalping misalnya INS, Ethereum Name Service gitu ya, yang ada korelasi Ethereum, kalian boleh pantau. Kayaknya lagi mau dihijauin dikit kayaknya dibandingkan koin-koin lain ya. Atau Nexo satu lagi. Nexo kayaknya masih bisa hijau dikit lagi ya. Kalau yang pengen scalping long, Nexo boleh gitu. Kayaknya masih bisa naik dikit Nexo. Kayak Ethereum Name Service ya. Ini saya buat video di $34.81. Kayaknya masih bisa naik dikit. Kalau yang pengen ngelong scalping, boleh coba ya. Jadi begitu sih video di hari Jumat ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya kalau yang mau nanya soal crypto bubble, mungkin Anda lihat channel lain padahal bubble udah pernah saya singgung dari apa. Tapi besok Sabtu baru saya bahas soal itu ya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.